Mas. Hai, Halo yo. ya Widih, Mbak, bajunya luar biasa. kita Kasih tunjuk mengenang masa dong. lalu ini. Oh, masa lalu. Indah ya. Segeran lo yo. Indah, alhamdulillah. Kenapa? Segeran. Harusnya Putihan. mandi. Ya alhamdulillah sih nggak kena sinar matahari. Oh, luar biasa. Apa handphonenya ini? Apa? Handphonenya ya, efeknya kayaknya. Ya Handphone ini, ya, filter. Jersey tahun berapa tuh? Ada yang nanya tuh. 2010, 2011. Waduh. 2010, 2011. Itu pertama kali ya, yuk, lu join ya, 2010. Bener nggak? Iya dong, Luar biasa. Nggak pertama tahuan gue. kali. Apa kabar yuk? Alhamdulillah baik, Baik. Sapa dulu deh baik yang baik Persita aja. fans yang lagi nonton Rio nih. Halo Persita fans, Udah dimanapun gitu kalian doang. berada. Apa kabar yuk? Gimana ngapain aja di rumah selama pandemi? Masak, kantor, sepedahan, Hmm, main-main bola ngomong anak bareng kampung-kampung. Ngomong anak pasti mbak, tiap hari tuh. pasti ya. Udah ya wajib ya itu. Ngomong-ngomong Wajib, soal sepeda, sekarang berapa kali seminggu main sepeda yuk? ya setiap pagi. Setiap pagi. Ya minimal 10 kilo lah. Ah, serius loh? Iya. Wah, Masa luar dipakai di biasa. sepeda? Ya siapa tahu udah ada jadwal. Kan lu ngantor juga soalnya kan hari biasa. Nah, kan kantor mah jam 8 mbak, setengah 8. Oh, jadi pagi-pagi main sepeda dulu, baru ngantor. Luar Pagi biasa lah ya, mau Rio. naik sepeda. Kalau Biasanya enggak naik sepeda pulang sendiri aja? kantor sore. Ya Sendiri kalau atau deket-deket bareng-bareng? sini 10 kilo paling sendiri kalau deket sini. Cuma kalau ramean Hmm, sore kan. Kalau ramean kan kebanyakan ngopinya daripada sepedanya. oh gitu ya. Ya benar ya. Bukannya sehat ya, jadi malah ini. Tapi selain bola, selain sepak bola, Rio hobinya apa sih? Biasa PUBG Mobile. Oke deh. Ini geng mana Ya nih? lah. Gengnya Persita banyak Kemarin nih yang main PUBG. habis ikut turnamen semua Liga 1 Liga 2. Terus Kemarin kan ada gimana turnamennya hasilnya? tuh. Iya benar. Ada turnamen Liga 1 sama Liga 2 pemain digabungin main PUBG. Juara 3 Hmm, alhamdulillah. Juara 5 kalau nggak salah. 4 atau 5 gitu. Yang gimana? kedua Bang Hamka. Waduh, luar biasa ya. Mm-mm. Hamka sama Hadiahnya gede Kito. dong. Ya alhamdulillah lah buat beli Lumayan ya, beras buat 10 ngopi. kilo. Banyak dong. Oke, kita coba cerita dikit deh soal karirnya Rio. Dulu tuh awal jadi sepak bola umur berapa sih, yuk? Saya pertama main bola amatir itu tahun 2008. Lulus sekolah setahun langsung ke Madura. Merantau Oke. langsung. Yang orang nggak tahu apa-apa, belum pernah ngerantau, Mm-mm. udah kayak tikus nyari apa di sana. Ngapain? Di Madura, pangkalan divisi dulu, divisi 3 kalau nggak salah. Hmm. Langsung 2009 itu divisi 2 ke Kerawang. Karena kan udah jauh kan di sana di Madura, Mm-mm. aduh. Baru anak lulus sekolah, umur berapa itu ngerantau. Hmm. Pindahlah 2009 ke Kerawang dulu, Liga Mm-mm. 2 dulu kan, nggak ada Liga 1 kan dulu mah. Mm-mm. Divisi Mm-mm. utama Mm-mm. mentok. Iya. 2010 ada kejuaraan namanya Persita di situ. 2009 akhir lah kejuaraan Persita. Hmm. Kejuaraan Persita saya waktu itu masih ikut kampus Budi Luhur. Hmm. Turnamen juara ketiga. Disitulah dipanggil suruh ikut seleksi Persita. Kalau Lolos masuk lah ya 2010. 2010. Ya alhamdulillah lolos 2010 mbak. masuk Padahal Persita. banyak saya itu banyak kendalanya mbak. Mungkin anak keberuntungan kali kalau saya bilang. Saya itu Kenapa seleksi emang? 3 kali pencoretan udah seleksi sih kan udah berjalan gitu kan. Hmm. Udah tinggal dikit-dikit. Saya kecelakaan motor. 3 kali pencoretan saya nggak datang. Baru udah pusing tuh. Terus? Kecelakaan motor. Ya nggak bisa, kaki bengkak. Saya 2 kali Uh-huh. pencoretan ditelepon masih terus. Karena kan udah dilihat kan dari
turnamen Mm-mm. Persita sebelumnya kan. Mm-mm. Saya paksain kan, sakingnya saya pengen gak dicoret, saya datang sampai saya bebet itu kaki. Dulu pelatihnya Lidris, Omeli. Saya bebet kaki itu sampai bengkak. Saya main kan, Mhm. saya latihan kan. Malah diomelin saya sama Omeli. Ngapain kamu ikut latihan kaki begini? Orang saya udah lihat lo kemampuan. Oh, alhamdulillah saya pulang udah. Di situ saya sembuhin kaki saya, baru saya masuk gabung lagi. Saking pengen Luar masuk Persita biasa. itu. Oh, luar biasa cintanya sampai Sampai saya sekarang ya, Yo. bobot kaki kan. Aduh, perjuangannya nggak kayak zaman sekarang lah. Dulu mah Oh kan susah, gitu. Mbak. Susah ya. Iya, nggak Sekarang ada kan tapi pemain udah muda ini, mah. udah ada buahnya. Iya, kalau kisah zaman dulu mah nggak kayak zaman anak muda sekarang bisa masuk. Kalau dulu kan senior galak-galak, Mbak. Seleksi. Iya. Sekarang lu Iya. galak nggak sebagai senior? Nggak lah, karena kan saya ngalamin, jadi saya menuntun anak-anak muda. Gitu. Oke. Kalau Menuntun senioran, ke jalan yang iya benar kalau ya. senior, iya kalau galak embat kaki junior kan nggak bagus buat ke depan. Benar. Betul. Iya. Tapi Gua udah ngomong-ngomong, ngalamin. dulu kenapa milih sepak bola, Yuk? Maksudnya ada dorongan orang tua atau mungkin latar belakang keluarga gitu? Dulu saya emang dari kelas 6 SD, Mbak. Kelas 6 SD itu ke SSB saya disuruh orang tua. Terus SMP itu pindah ke SSB Rekia Kobi di Senayan. Dari dulu emang main bola, ditanya mau SSB, pas banget ulang tahun kelas berapa? Kelas 5 saya tuh. Langsung mau kadonya apaan? Kado latihan bola udah. Oh, berarti dari elunya sendiri emang udah cinta banget sama bola ya? Iya, dari dulu, Mbak. Tapi mungkin ada kayak ngelihat siapa gitu pemain senior atau dalam luar negeri sampai lu kayaknya gue pengen main bola deh gitu. Saya dulu tuh sempet ke bandara waktu itu sama bapak tuh kemana ya waktu itu ya. Dan di situ ada salah satu pemain tuh namanya Apes Tecuari kalau nggak salah. Iya. Masih kecil saya itu, pemain mana ya? Persipura apa? PSM gitu. Saya bilang, yo sini ya foto sama Apes. Apes siapa? Saya bilang ke orang tua. Ini pemain bola katanya. Kalau Apes kan gede tuh, botak nih teman. Wah, serem juga nih jadi pemain bola, saya bilang. Dari saya itu saya minta suruh SSB, saya bilang SSB dulu lah Pak. Baru. Jadi bisa jadi karena baru bertemu sama Om Aples tuh ya, makanya iya, foto, jadi kenal gitu, sama sepak bola. Foto. Iya. Masih ada fotonya sampai sekarang? Nggak tahu kemana. Kan handphone kan ganti berapa kali nih Mbak, jadi udah nggak tahu. Oh gitu, tahun segitu udah punya handphone ya, keren ya? Ya maksudnya dikasih lihat foto kan orang tua nih, zaman dulu foto sama Aples. Iya dulu mah nggak ngerti apa-apaan loh, orang masih kecil. Ngomong-ngomong dulu tahun 2010, ya selain seleksi, tapi sebelumnya pasti Rio udah tahu tentang Persita dong. Aku tahu, dulu Persita namanya besar sangat luar biasa itu. Kalau ngeliat pemain, memang Persita gagah-gagah ya kan. Wede, pasti begitu Mbak. Pride sendiri dong ya bisa gabung sama Persita dulu. Iya. Beda, auranya tuh beda. Apalagi kan akhirnya 2012 sempat promosi ya, Yo. Gimana rasanya waktu itu? Nah, gila itu. Itu penentuannya sebenarnya itu bukan di semifinal. Penentuannya itu di Lamongan. Lawan Blitar, salah dulu. Saya itu akumulasi kartu, pertandingan pertama tuh lawan Kudus sama Persepam kalau nggak salah itu. Menang sekali. Wah dulu kacau Mbak, ceritanya kacau itu. Jadi itu, apaan besar nih saya kasih tahu nih. Kita main di Madura, main di Sidoarjo. Lawannya Persepam. Pertandingan pertama, 2:30 mobil mogok, bis. Pemain pada bingung. Jam 2 mogok dijemput, sampai 2:30 bilangnya ada mobil bisa dibenerin. Ternyata sampai setengah lewat, bisa nggak hidup Mbak, naik taksi gerombolan. Pokoknya ada berapa taksi, 8 dapat taksi tuh. Pemain pakaian salin. Sampai sana itu 5 menit doang pemanasan game. Alhamdulillah menang 2 itu. Lawan Persepam. Waduh itu perjuangan. Seri lawan Kudus, 2-2. Saya akumulasi. Pertandingan terakhir itu lawan Blitar.
Blitar kita kalau kalah nggak lolos semifinal. Kebobolan 1, waduh, saya kan di tribun dekat, saya keluar Mbak, saya pusing itu. Ketinggalan 1-0, kalau ketinggalan 1 nggak lolos. Akhirnya ada Junaidi Abdullah tendangan si setan Madun itu. Masuk menit terakhir injury time, waduh senengnya. Lolos semifinal lawan PSIM. Dulu masih ada Peron yang golin. Perpanjangan waktu tuh si Peron golin. Alhamdulillah lolos. Terakhir lawan Barito kalah final 2-1. Tapi akhirnya kemarin promosi lagi, ya. Iya, 2019 kalah lagi baju kuning. Aduh, kacau ini. Final. Kurang lebih sama berarti dramanya ya. Sama. Berarti Rio ini Tapi salah satu yang ada beberapa nih pemain Persita yang juga ngerasain 2 kali promosi ke ada Sirvi, kasta tertinggi, ada Sirvi. Benar. Iya, ada Coach Mukhtar juga ya kalau nggak salah. Ada lolos Coach Mukhtar itu. Iya, ya, yang naikin, yang nurunin juga ya, Yo. Wah, kalau nurunin saya enggak, Mbak. Kalau nurunin saya enggak. Oh, enggak. Saya enggak pernah nurunin. Udah. Naikin doang. Tapi kan waktu itu setelah itu 2014 Rio sempat pindah nih ke Samarinda kan waktu itu. Kenapa ya? Wah, sempat. Di situ saya, waduh, pusingnya nauzubillah itu nerima tawaran itu. Lagi tes medis, Persita ditelepon. Mau nggak mau, saya langsung ngadep ke rumah Bos Ruli. Nggak bisa. Orang kan mikirnya aneh-aneh, wah nih orang masih muda, mikir duit, mikir apa. Waduh, saya ke rumah Bos Ruli langsung. Saya ngomong baik-baik di situ. Saya datang jam 7, ditemuin jam 9. Waduh, saya bilang pusing udah. Izinin gak nih Bang Bos ya? Tapi kalau si Bos ngelarang juga saya nggak bakal berangkat. Karena kan saya dulu dari profesional di Persita. Dia bilang, saya cari pengalaman Bos, dia bilang. Ya udah, coba aja ke sana dulu. Udah berangkat ke sana setahun, dikontrak 2 tahun, tapi setahun langsung dijual timnya ke Bali. Udah, saya balik lagi ke sini. Balik lagi ke Persita. Sebenarnya apa sih Yo alasannya sampai sekarang dulu pindah lagi, tapi sampai sekarang Rio betah di Persita itu apa sih alasan utamanya? Kalau di Persita, 1 dekat rumah, 1 Tangerang saya juga kan. 1 lagi perjuangan dari awal saya itu yang masuk Persita itu sampai kaki kecelakaan saya bobot. Makanya saya di sini ya orangnya senang aja di Persita gitu, maksudnya nggak ada neko-neko. Jadi saya tahu perjuangannya dari 2010 gimana seleksi dulu kan namanya bintang-bintang semua yang seleksi, sedangkan saya anak baru bawa pencur yang belum tahu liga profesional ke situ. Pahitnya jadi Rio berkembang bersama Persita lah ya gitu ya. Cuma kan Rio pasti udah ngerasain juga Persita zaman dulu sama Persita sekarang ini. Menurut Rio bedanya apa sih Yo? Ya perkembang tahun pasti perkembangan zaman juga lah Mbak. Bener. Dulu kan pahitnya ada semua tuh dulu. Bos Ruli sampai, wah pokoknya bertahan untuk Persita lah. Kacau dulu Mbak, gajian tuh 3 bulan sekali. Cuma kan saya dulu kan maksudnya masih ada orang tua kan. Udah mikir bola, main bola aja yang penting mau gaji berapa. Tapi kan Bos Ruli anaknya zaman dulu tuh bonus langsung cash, bonus cash. Jadi tuh gaji-gaji nunggak itu kan nggak berpengaruh. Benar, ketutupan lah bisa. Main. Nah, iya saya tuh 2012 itu Mbak main itu sampai final itu kalah 3 kali itu. Sampai final kalah pertama lawan Tembilahan, kedua lawan Persebaya, terakhir di final. Seterusnya menang. Wih, mantep itu, top itu tim itu. Apalagi dulu strikernya kasih Carrasco kan. Waduh. Luar biasa. Senggol dikit gol. Tapi yang sekarang nggak jauh lebih berprestasi dong dari yang kemarin. Karena musim lalu kan kita juga bisa promosi akhirnya. Menurut Rio, sekarang kan Rio juga posisinya kayak tadi kita omongin udah jadi senior nih. Adaptasi dengan pemain-pemain baru, pemain-pemain muda, pelatih baru musim kemarin misalnya sama pemain asing sekarang itu gimana Yo dirasakannya? Ya itu saya kan maksudnya dari dulu udah pernah ngalamin gitu ya, makanya kalau datang pemain baru, apalagi pemain muda, sebisa mungkin sih
kalau bisa jangan mencederai. Karena kan apalagi orang itu merantau gitu kan, saya kadang-kadang mikirnya aduh kasihan juga nih kalau orang kita berbuat jadi kampung sendiri kan, orang lain ngerantau datang berjuangin nasib ya kan. Ya kayak zaman dulu begitu, makanya saya yang alami sekarang begitu, nggak pernah maksudnya nggak main keras-keras anak baru apa, karena kerasa Mbak, orang jauh ngerantau dan membela. Apalagi kan bagus dong tim kita, malah dibela sama pemain bagus kan malah berkembang istilahnya. Bukannya malah kita cederain pemain baru, kan nggak bagus orang gitu. Berkembang bareng-bareng ya, namanya juga tim. Iya, namanya kan membela Persita. Kita juga bangga lah orang main dari luar, kecuali orang main dari luar cuma mau ngambil duitnya doang di Persita, baru saya kesel. Tapi ngomong-ngomong di Persita sekarang paling dekat sama siapa yuk? Alhamdulillah sih mah deket semua saya. Alhamdulillah sih. Geng anak muda masuk, geng Pak RT Bang Hamka masuk. Yang penting satu aja, jangan sampai di Persita tuh ada pecah, udah itu aja. Benar. Kalau soal selera pasti beda-beda lah ya. Cuma kan tetap tujuannya satu. Kan kebanyakan kan kayak misalkan pemain daerah sini maunya ngumpulnya sama daerah sini aja kan. Misalkan saya tuan rumah yang perantau-perantau saya jauhin kan tidak begitu. Kan Persita ini. Dirangkul. Yang paling sedikit tapi yang paling deket banget ya geng Nero itu, Bang Hamka, Yogi, Anas, Cito. Pasti kalau itu makan bareng apa. Geng Nero dong, namanya geng Nero tuh guys, catat. Dasar. Nah ini ngomong gini yuk, ini kan selain karir lo sebagai pesepak bola, sekarang Rio juga aktif di dinas kan ya, di Tangsel ya kalau nggak salah, Pemkot Tangsel. Itu gimana sih dulu ceritanya yuk, apa ada hubungannya sama sepak bola? Makanya mudah-mudahan Pak Bupati bisa dipindahin. Tuh Pak Bupati kalau nonton kerjanya di Tangsel ini. Oh, jadi kan masih Tangerang Raya. Liganya dibekuin salah waktu tahun 2015. Nah, kemudian ada turnamen antar SKPD dulu. Kebetulan saya diajak dulu sama temen ikut ke Dinas Penanaman Modal karena boleh pemain cabutan 3 orang. Alhamdulillah di situ baguslah, juara 2 kalau nggak salah. Kan pemain kantor saya kan beda lah, pemain kantor sama pemain bola. Pemain kantor saya mah udah aki-aki semua pokoknya. Aduh kacau ngimbangin lah. Tuh saya masuk, kebetulan bosnya suka olahraga juga, ada temen yang masukin, ya alhamdulillah sih bisa masuk situ. Tapi ya kalau bisa Pak Bupati colek-colek ini. Bupati lagi dinas nih, nggak ngelihat Instagram. Tinggal nunggu doang nih, Mas Ruli. Aduh. Dasar lo. Oke, ini sekarang gue ada yang nanya nih tadi kemarin di Instagram @eriherry. Kenapa sih dipanggilnya Garong? Tuh, emang abis ngerampok bang? Gue juga nggak tahu kenapa lo dipanggil Garong. Dari ceritanya itu dulu gimana? Bapak saya punya. Dulu ada namanya dulu pemain bola namanya Hendra Bastian, Persita juga tahun 2000 ya, zaman saya 2010 11 itu. 12. Jadi itu dulu satu SSB sama saya Hendra Bastian itu. Oke. Mbak Yata nggak tahu, Mbak Yata kan baru. Nggak tahu. Kan? Iya. Terus, makanya gue mau tahu nih ceritanya. Dulu itu saya satu SSB sama dia di Ricky Yakobi. Kebetulan kan dulu kan bapak saya kan mobil off-road penculik anak. Yang film-film apa sih namanya yang Dono yang off-road gitu kan. Setiap hari kan bapak kantor kan dulu di Hotel Mulia, jemput pulang mobilnya itu merah. Lu udah kayak Garong, mobilnya begini dijemputnya, udah sampai sekarang Garong. Oh jadi gitu ceritanya, ya ampun. Gara-gara naik mobil penculik anak itu, off-road kan dulu kan gitu masih kecil. Iya. Oh jadi gitu ceritanya, kenapa akhirnya nih? Gara-gara tapi aslinya kan itu kampret itu. Dasar. Nah ini ada lagi pertanyaannya. Ini penasaran, ini pertanyaan gue sih sebenarnya. Ini penasaran aja yuk. Waktu dulu kan kita babak semifinal ya kalau nggak salah lawan Palembang tahun lalu di Bali itu,
Kan kita endingnya penalti itu. Terus waktu itu kita ngelihat waktu itu gue juga ngelihat kayak Rio sebelum kita siap-siap penalti itu lu yang paling frontal lah, yang paling nyemangatin anak-anak itu sebenarnya apa sih yang lu sampai waktu itu? Yuk, gimana kondisinya waktu itu sebenarnya? Itu pikiran saya satu dong, umroh, udah itu aja Mbak. Makanya saya bilang, pas briefing penalti itu saya bilang, ini semua sudah ditentuin menang kalahnya. Biarpun nendang pelan, kalau dibilang masuk sama Allah pasti masuk kan. Makanya saya bilang, udah jangan ragu, yang penting usaha dulu. Biarpun nendang kenceng, sekenceng-kencengnya, nggak ke arah totonya, emang rezekinya masuk, pasti masuk kan. Yang penting saya bilang usaha, makanya saya bilang Anas, lu tuh jangan ragu, saya bilang. Mau lompat ke kanan udah. Mau lompat ke kiri, jangan ntar gue lompat ke kanan, ke kiri. Makanya saya bilang begitu, pas lagi ngumpul itu, aduh, udah, pikiran saya udah menang nih umroh. Masalah kan kalau misalkan kalah di situ, kita perjalanannya berat lagi, Mbak. Benar. Satu main siang. Di Bali panasnya kan tahu sendiri kalau siang. Iya. Makanya saya bilang, ayo, maksudnya jangan ada yang ragu gitu. Maksudnya kalau saya yang nendang juga nggak mungkin ragu. Maksudnya, giliran ditanya siapa nendang. Sampai kan Coach Widodo marah-marah. Apa perlu saya nendang nih? Waduh, saya bilang, kacau nih saya bilang. Nggak ada yang mau nendang nih. Saking paniknya kan, namanya. Iya, benar. Udah semifinal gitu, makanya saya bilang, udah tendang aja. Namanya kita rezekinya lolos, pasti lolos. Saya bilang gitu. Nggak mungkin ada yang disalahin. Alhamdulillah lah. Karena rezekinya umroh. Anas memang udah jalannya. Top dunia. Nas, bisa kali Nas. Nas, tolong ya Nas. Itu kode loh Nas. Udah berapa kali disebut dari tadi. Tapi memang itu berpengaruh banget. Aku yang ngelihat dari Tribun juga waktu itu, mungkin teman-teman nggak ngelihat karena dari TV ya. Cuma waktu itu memang semuanya lagi bingung kali ya. Dan tertekan juga karena posisinya memang sangat menentukan waktu itu. Rio itu memang kelihatannya ini banget kayak ayo gitu yang kesana kemarin ngumpulin dari kan kemarin masih berserakan tuh Rio yang ngumpulin tuh, makanya kita apa yang dibilang Rio ya waktu itu gitu, jadi penasaran aja nanyanya pas ke momen itu baliknya gitu. Iya, semua pada bingung gimana. Uci bilang saya juga ngeliatin satu persatu, waduh pemain kena penalti mukanya ada yang aneh, ada yang tinggal lakunya aneh, waduh salah satunya ya tekanan memberi semangat aja. Yalah, namanya lolos kan. Benar. Kan itu fungsinya senior juga ya, bener loh. Teladan luar biasa. Karena juga itu mah hanya kebetulan aja. Hanya kebetulan aja itu mah. Karena kan membela kampung sendiri, Mbak punya rasa plus gimana gitu. Mungkin saya membela tim lain kan nggak tahu juga. Mungkin nggak bodo amat kan. Kampung sendiri ini. Benar, Persita. Oke, ini ada pertanyaan lagi deh. Ini soal nomor nih, yuk. Tadi juga ada yang nanya. Rio kan awalnya 16 tuh, dari 2010 aja 16. Kemudian musim lalu itu sempat akhirnya karena ada Bang Robi lebih senior akhirnya mengikhlaskan nomor 16 punyanya Bang Robi. Pindah ke 12. Terus putaran kedua pindah ke 14. Akhirnya sekarang balik lagi 16. Itu ceritanya gimana, Yo? Makna 16 itu apa sih sebenarnya? 16 sih nggak tahu kenapa ya, hoki aja makin nomor 16 itu. Dulu itu kan sempat nomor 23 tuh 2010 kan, nggak taunya Bang Maman kapten datang. Waduh, kayak nomor berapa nih, kayak cap-cip aja lah, saya bilang di rumah nomor 16. Di rumah nomor 16 dulu kan, di kunciran kan blok A nomor 16. Wah 6 apa 16 ini. Wah, 16 lah. Alhamdulillah sih sampai sekarang nih. Karena ada Bang Robi aja idola saya. Jadi saya merelakan ya. Kalau orang lain tidak boleh. Untuk senior ya nggak apa-apa ya. Cuma kan musim lalu juga sempat jadi ganti sekali juga ya. Dari 12 ke 14. Kan musim kemarin itu kan tengah musim kan. 14. Aduh, saya bilang 14 kacau nih nomor. Saya ganti lagi 12 lah. Oke-okean. Kita udah ngomong setengah jam nggak terasa nih. Yo, lu sendiri target pribadi musim ini apa sih, Yo? Walaupun sekarang kompetisi lagi break kan, cuma apa nih target lu pribadi? Target buat tim apa buat diri sendiri? Lu pribadi sebagai pesepak bola lah tahun ini gitu, apa yang ingin lu capai?
Ya kalau buat tim sih, kalau saya bilang jangan sampai turun-turun lagi lah. Capek Mbak naikinnya. Waduh, benar itu. Beda mainnya sama Liga 1, Liga 2. Mungkin kalau orang bilang semua pemain bola lebih kacau main Liga 2. Pemain bagus saya belum tentu bisa berkembang di Liga 2. Coba ya. Betul. Iya, makanya saya bilang jangan sampai turun lagi. Aduh, capek naikinnya. Semoga sih bertahan terus lah. Persita kan namanya besar, Mbak. Persita itu beda sama yang lain-lain. Persita beda, bener. Namanya orang kalau udah dilihat orang, Persita. Makanya jangan sampai turun. Kalau udah turun, namanya kacau lagi udah ini. Iya benar. Di Persita paling idola sama siapa? Main Persita? Kita sih nggak ada yang idola. Mungkin yang lain pada idolain saya kayaknya, Mbak. Oke, pastinya. Tuh, ya, ada Garung nggak mungkin turun. Oh, kenapa? Bang Robi makanya saya relakan nomor 16 buat Bang Robi. Kan dulu kan saya sempat foto, ada fotonya juga. Saya Persisam, lawan Bang Robi waktu itu. Saya foto sama dia. Saya pas datang ke sini, waduh, nomor saya mungkin hilang nih, kacau nih sebenarnya. Saya relakan langsung ke Bang Robi. Luar biasa. Tuh, Bang Hamka, gue idolanya Garong tuh. Ketua geng Nero ini, Mbak. Poin lagi. Iya, poin lagi. Aduh. Lu apa sekretaris ya? Sekretaris geng Nero? Saya tim penggembira aja, kan tahu Mbak, saya mah orangnya periang aja, membuat situasi menjadi tenang. Iya, kalau ada Rio ini semua aman lah. Kita nggak mungkin tegang-tegang banget, pasti semua ketawa jadinya kalau pizza ada Rio. Buat Mbak, ntar saya kirim ke kantor ya pizza ya. Asik! Iya. Poin lagi. Dasar. Oke, mungkin terakhir nih ada pesan nggak ya buat supporter Persita mungkin yang lagi pada kangen lihat bola? Waduh, sama kalau dibilang kangen nih, saya juga lebih kangen lagi nih. Iya. Datang ke stadion, latihan. Ya kalau buat saran saya sih, kan Persita beda nih sama Liga 2 kan. Sekarang Liga 1 gitu ya. Tolonglah kalau misalkan lagi keadaan terpuruk, lagi kalah gitu, jangan membuat down pemain gitu. Karena kan di medsos itu kan lebih kejam daripada pembunuhan sekarang. Betul sekali, betul sekali. Boleh mengkritik, tapi jangan kayak misalkan si A out, si B out. Itu kan membuat mental pemain jadinya beda gitu. Kalau bermain jadi pemain lagi kan beda. Makanya saran saya sih, bolehlah mengkritik, tapi jangan menjudge orang pemain kayak, oh dulu mah nggak ada Mbak tahun 2010 itu. Kita mau main sejelek apa juga nggak bakal kan belum segila ini. Belum ada. Kan? Iya. Makanya kalau saya bilang, kalau supporter yang out gitu, ini mas supporter baru ini. Belum ngerasain nonton zaman dulu. Supporter baru ini. Saya sih pikirnya gitu aja. Maksudnya jangan menjudge pemain seperti itu lah. Boleh mengkritik apa. Kasihan pemain. Lagi pula udah jangan ribut-ribut lagi. Waduh. Saya itu Mbak tahun 2011 itu. Rumah saya dekat dari Stadion Lama. Pulang Stadion Lama, habis bertanding, saya jalan naik motor. Saya nonton orang tawuran dulu. Berhenti pom bensin, ngeliatin tawuran. Serius. Di sini kan, wilayah saya kan ada Persita, ada Persikota, ada Persija. Aduh, kacau udah. Dia bilang, jangan sampai jadi musafir lagi lah. Gara-gara itu kan musafir. Main di Kuningan berangkat jam 10 sampai sana sore. Waduh, mau main pegelnya tragis kalau lagi jadi musafir. Makanya udah ngerasain semua. Untung aja bisa main di kampung sendiri ini. Aduh, bangga banget deh supporter itu. Yang nggak tahu perjuangan zaman dulu. Kita jaga bareng-bareng ya, Nama baik Persita, nama baik stadion, jangan ada yang coret-coret lagi. Dengar kata ada coret-coret juga kemarin, kesel juga. Benar. Masih ada lagi yang nyoret. Itu supporter yang nyoret-nyoret itu belum ngerasain ke Kuningan itu. Ya. Iya, masih anak-anak kadang-kadang mah. Ya, tolonglah jaga nama baik Persita, kan ini kan udah main di kampung sendiri, rumah sendiri. Liga 1 pula. Ayo, susah naikin Liga 1 Mbak, emang gampang. Jangan malu-maluin. Mbak kan ngerasain biarpun orang kantoran.
Iya, Saya kan di emosinya situ. pemain di saat lagi kalah. Bener. Ngambeknya Bener, pemain bener. di saat lagi kalah. Iya, capek, Iya, Mbak. jadi mungkin teman-teman yang nggak, mungkin karena mereka nggak tahu langsung kan, cuma ngelihat dari luar dari TV Ya, gitu, gimana perjuangan kita keluar. sebenarnya kan luar biasa gitu. Jadi kalaupun kritik, benar tadi kata dia, kalaupun kritik disampaikan dengan bagus, bahasanya bagus, Iya, membangun, kita juga seneng gitu. Tapi kalau udah di depan udah wah ngomongnya kebun binatang yang iya, kotor-kotor, Mbak. kita juga udah males kan gitu. Tapi Rio sendiri kalau nanggepin gitu komen-komen di medsos gimana yuk? Ya kalau saya Kadang sih kan gitu pasti kalau ada kadang kan pemain. pasti kita kan mau bijaksana, tapi kan kadang hati aduh gitu pasti. Kalau saya sih supporter-supporter kayak gitu, saya nilainya supporter baru ini, bukan supporter Hmm, lama. Supporter lama nggak mungkin begitu loh, Mbak. Saya betul. banyak berteman sama ketua supporter EB, Hmm, banyak semua. hmm, Dia nggak, kalau tim kalah itu nggak pernah ini out, mainnya begini hmm. enggak, malah memotivasi pemain. Karena kan dia juga Hmm. membela Persita, kita juga membela Persita. Kalau Iya supporter lama benar. nggak begitu. Supporter baru ini nih, yang aduh kacau ini. Supporter dadakan, kayak tahu bulat. Iya. Supporter lama nggak Jadi begitu loh, ketua-ketuanya. benar. Jadi mungkin kita sih nggak bosan-bosan untuk edukasi teman-teman juga ya, mungkin yang baru tahu soal Persita. Tapi ya marilah kita belajar sama-sama gitu kali ya. Belum tahu perjuangan, bahkan ngerasain perjuangan. Betul, Panas, ya betul. kan? Iya. Sampai kurus begitu ya. Oke, makasih. Kita akhiri. Ya, Dasar. makasih Mbak, Thank you, makasih yuk. Persita Sehat-sehat. fans. Ya, Sehat-sehat. Salam buat Prita dan yang lain, istri, keluarga semua. Sampai Mas ketemu di Ruli, lapangan. ke Bupati, kerja di Tangsel ini, orang Persita, mohon bantuannya. Jangan lupa pizza kalau Ya. kita ketemu. Dah. Siap. Ya Mbak, makasih. Thank you.